Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, kembali di Selamat Pagi Indonesia. Sejumlah perusahaan rintisan atau startup baru-baru ini mengambil langkah PHK karyawan. Langkah efisiensi ini tidak lepas dari kondisi ekonomi global yang kian menantang, seperti direspon Bank Sentral Amerika Serikat dengan menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi likuiditas atau jumlah uang yang beredar di pasar, sehingga investor asal Amerika Serikat lebih selektif dalam berinvestasi. Sejumlah perusahaan rintisan atau startup baru-baru ini mengambil langkah PHK karyawan, seperti startup teknologi edukasi Zenius yang mengumumkan PHK 200 karyawan karena dampak kondisi makroekonomi saat ini. PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja juga melakukan reorganisasi yang berdampak pada PHK sejumlah karyawan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia Amvesindo, Edi Danustaputro menjelaskan bahwa PHK merupakan salah satu bentuk efisiensi perusahaan. Menurut Edi, langkah efisiensi adalah langkah yang baik untuk keberlanjutan perusahaan. Mengingat saat ini kondisi ekonomi global menantang, yang mana Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi likuiditas atau jumlah uang yang beredar di pasar. Tentunya kondisi ini membuat investor asal Amerika Serikat lebih selektif berinvestasi, termasuk ke perusahaan rintisan di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan rintisan harus lebih efisien untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan mengantisipasi berkurangnya investasi ke perusahaan, terutama perusahaan rintisan yang belum mendapat keuntungan. Yang masuk ke media ya kebetulan Link Aja dan Zenius. Menurut saya sih, dan saya dengar info ya tidak hanya dua itu yang melakukan efisiensi ya, karena bentuk efisiensi itu kan macam-macam. Bisa juga mengurangi marketing budget, bisa juga PHK gitu. Cuman saya sih melihatnya konteksnya adalah efisiensi. Dan menurut saya media kan selalu bilangnya ini negatif. Menurut saya nggak necessarily negatif, karena buat saya perusahaan itu startup maupun bukan startup ujung-ujungnya kan harus profitable. Nah jadi ya memang ini salah satu cara untuk menuju profit atau ya di istilah kita adalah path to profitability. Jadi kita sebagai investors justru menyambut baik jika ada langkah-langkah efisiensi. Saya nggak bilang bahwa kita setuju bahwa ada PHK terus orang kehilangan pekerjaan, ya bukan itu maksudnya, tapi perusahaan ya memang harus melakukan efisiensi dan salah satu caranya adalah PHK. Preferensi investor saat ini juga berubah, yang mana investasi lebih banyak masuk ke perusahaan rintisan yang sudah berhasil bertumbuh ketimbang perusahaan rintisan baru. Sehingga perusahaan perlu lebih bijaksana dalam mengelola uang investor sehingga memberikan keuntungan maksimal bagi pertumbuhan dan perbaikan keuangan perusahaan. Bagaimanapun juga sebuah startup adalah perusahaan biasa, yaitu adalah ujung-ujungnya adalah profit gitu. Saya ngerti dan saya juga setuju jika startup di awal itu melakukan bakar uang. Kenapa? Dia harus mendapatkan customer, dia harus mendapatkan transaksi. Ya, jadi ada attraction-nya yang top line itu ya, apakah itu loan disbursement, apakah itu gross transaction value, apakah number of users, monthly active users, gross merchandise value, apapun itu top line measurement-nya di awal sebuah startup itu ya itu harus digenjot. Ya, dan itu caranya salah satunya adalah dengan bakar uang. Bakar uang itu artinya ya promosi ya. Dan sebagainya ada. Jadi jual dalam konteks jualnya mungkin tidak ada profitnya, tapi yang penting ada transaksi terus. Tapi itu di awal. Kalau misalnya udah jalan 3, 4, 5 tahun, ya masa terus bakar-bakar uang ya? Ya kan kapan? Terus kita yang dibakar siapa? Yang dibakar uang kita, investors gitu kan. Kita mungkin di awal masih membolehkan gitu karena kita mencari growth. Tapi kalau udah tahun ke-5 gitu ya, tahun ke-6 gitu ya kita akan mulai kok kamu masih bakar-bakar uang? Kapan profitnya? Itu kan uang gue gitu kan. Kapan kita mulai profit? Ya mudah-mudahan ya ini kita sama-sama gitu. Jadi menurut saya memang udah ini evolusi atau roadmap dari sebuah startup. Bakar-bakar uang oke di awal tapi tidak bisa selamanya. Dan kita akan semakin melototi yang namanya unit economics, path to profitability, competition dan sebagainya. Di saat seperti ini, perusahaan rintisan perlu mengevaluasi model bisnisnya supaya lebih efisien, terutama jika budget bakar uang atau modal promosi perusahaan terlalu besar,
dan belum menemukan titik terang untuk mulai mendapat keuntungan. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV. Nah, PHK yang dilakukan beberapa perusahaan startup bertujuan untuk efektivitas perusahaan. Namun di sisi lain ada pergeseran perilaku pengguna startup di masa transisi menuju endemi saat ini. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Renald Kasali yang sudah bergabung di sini. Selamat pagi, Prof. Renald. Selamat pagi, Maria. Selamat pagi. Iya. Prof. Renald, ini kalau dilihat mengenai PHK startup ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang ada pergeseran dari minat konsumen ataukah ada hal lain, Prof? Ya, konsumen memang bergeser, terutama setelah pandemi atau selama pandemi saja bergeser, pandemi mulai reda bergeser lagi, dan di seluruh dunia yang kena dampak bukan hanya startup, tapi apalagi startup kan baru merintis sudah berubah. Berarti dia harus menyesuaikan diri. Tapi Unilever saja PHK 2.500 orang. Victoria's Secret lebih besar lagi di Thailand itu tutup itu begitu ya. Belum lagi tadi sebelumnya kita dengar Garuda itu 6.600 pegawainya dievaluasi dan sebagian sudah kena PHK. Airlines banyak sekali kena, hotel kena, Airbnb kena. Jadi tidak hanya terbatas pada startup, semua usaha saat ini kena dampak. Ada 3 krisis yang melanda 109 negara, krisis keuangan, hutang membesar, yang kedua krisis energi, ketiga krisis pangan. Jadi semua kena dan konsumennya berubah. Apa yang berubah di sini, Prof? Seperti apa pergeseran minat konsumen? Yang pertama sebetulnya adalah konsumen sudah bergeser ke dunia online. Tetapi karena cukup lama, 2 tahun tidak boleh keluar, sekarang keluar. Jadi mulai menjadi omni channel. Jadi konsumen itu ingin semuanya. Konsumen itu ingin sekarang yang harganya lebih murah, kemudian bisa didapat di mana saja. Kalau online kelamaan, mereka ingin cari yang lebih dekat. Sementara permintaan online meledak dan orang sekarang kalau mendapatkan barang harus menunggu 2-3 hari. Sehingga kemudian masyarakat juga yang gemas yang sudah ingin dapatkan pergi ke toko terdekat. Jadi harus omni channel, harus banyak channelnya gitu ya. Yang ketiga adalah masyarakat ingin yang lebih menghargai lingkungan. Ini terasa sekali terutama anak-anak muda. Dan sekarang mulai bergeser ke orang tua. Tidak ingin ikan itu mati karena makan plastik, tidak ingin rusa itu juga jadi makan plastik, oksigen tidak ingin kotor. Jadi orang ingin sekarang yang lebih sustainable gitu ya. Nah, celakanya banyak sekali orang yang melakukan ini hanya sekedar digitalisasi, tidak paham bahwa tidak semua itu bisa dilakukan startup. Oke, tapi apakah memang omni-channel yang sekarang diinginkan oleh konsumen yang ada itu tidak bisa ditangkap oleh startup-startup tersebut, Prof? Karena kan kalau kita berkaca kembali kepada tujuan startup itu kan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kalau ciri-ciri startup yang baik itu, startup itu harus memiliki rencana bisnis yang kuat begitu, tidak hanya sekedar valuasi yang tinggi. Nah, apakah itu tidak bisa ditangkap dengan startup saat ini sehingga mereka bisa bertahan? Ambil contoh Fabilio, itu adalah startup yang menjual furniture ya. Boleh saja eksplorasi, tapi pada suatu ketika itu menimbulkan high cost. Startup itu justru masuknya adalah disrupsi. Disrupsi itu artinya menawarkan dengan cost yang lebih rendah. Nah, karena dia kemudian melakukan stok barang dalam jumlah besar, cost gudangnya naik, inventory cost-nya naik, dan barang-barang seperti itu to some extent tidak bisa di startup-kan dan akhirnya harus tutup di banyak tempat begitu ya. Dan itu yang terjadi. Jadi anak-anak muda ini memang mindset-nya harus eksploratif, jadi explore, cari ya. Tapi carinya itu harus yang disruptif dengan cara membuang lemak, membuat cost-nya menjadi turun, sehingga nanti ketika bakar uang mereka bisa dengan cepat tumbuh karena startup itu basisnya adalah teknologi, kemudian yang kedua inovatif, yang ketiga adalah exponential growth. Jadi tumbuhnya tuh bukannya 5% ya, tapi 500% langsung begitu pengennya. Sehingga networknya jadi besar dan ketika besar kemudian harus diefisiensikan. Nah, pada saat efisiensi ini terjadi hal-hal yang tadi disebutkan.
Baik, jadi apa yang bisa dilakukan oleh startup saat ini agar bisa tetap bertahan begitu dan bisa juga beradaptasi dengan keinginan omnichannel seperti yang tadi Prof. Renald katakan? Jadi sebagian startup sekarang ini sudah masuk dalam era namanya scale up. Jadi bukan lagi startup ya, cuman istilah ini kan istilah umum ya. Nah, ketika scale up berarti dia harus ketika marketnya sudah besar, ya harus mulai untung. Kadang-kadang mereka terpaku dengan valuasi terus, valuasi nilainya tinggi, investor masuk. Sekarang modal dari investor sudah berkurang di seluruh dunia, sedang moodnya sedang turun karena sumber dananya juga berkurang. Investor takut dengan adanya inflasi dan lain sebagainya. Nah, yang harus dilakukan itu adalah trimming. Jadi ini sebetulnya adalah hukum bisnis yang normal yang terjadi. Pada saat kita menanam pohon, pohon itu akan tumbuh batangnya, kemudian daun-daunnya. Nah, kalau kita siram terus, dikasih pupuk, itu daunnya akan banyak. Nah, tapi batangnya tidak besar, buahnya tidak bisa keluar, karena yang keluar adalah daun. Cara yang harus dilakukan apa? Trimming. Jadi pohon itu harus ditrim. Nah, perusahaan juga harus di-trimming. Pada saat dia mulai tumbuh, scale up, itu banyak perusahaan terperangkap merekrut orang lebih banyak karena merasa itu akan membantu untuk mengurangi pekerjaan, gitu ya, disebarkan banyak. Padahal pada saat yang bersamaan muncul teknologi AI. AI ini akan mengurangi pemakaian SDM, akan otomatisasi, bekerja 24 jam dan orangnya tidak mengeluh. Robot namanya kan, chatbot dan robot. Nah, AI ini akan mempermudah pekerjaan manusia, membuat harga lebih murah, nantinya cost-nya lebih rendah, dan bekerjanya otomatisasi, bisa memberikan kita banyak data. Nah, kalau sudah begitu, mau tidak mau menjadi tidak efisien kalau kita tidak gunakan, dan berakibat mau tidak mau perusahaan harus melakukan efisiensi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian perusahaan memilih untuk merger begitu ya. Jadi lama-lama terjadi seleksi alam. Jadi beberapa usaha dalam satu industri hanya akan tinggal satu atau dua nantinya pada satu kategori. Nah, itulah yang dilakukan oleh para investor, memerge, menggabungkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, atau diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Jadi strateginya memang harus begitu. Dan yang ketiga, efisiensi yang menutup cabang, menutup model-model yang tidak sesuai lagi. Oke, Prof. Renald, kan tapi ini tidak semua startup kemudian mem-PHK karyawannya. Artinya masih ada beberapa startup yang masih bisa kita jadikan contoh begitu. Nah, kira-kira nanti ke depannya jenis seperti apa, startup seperti apa yang masih bisa terus eksis di masa transisi menuju endemi ini? Startup itu kakinya ada dua, ya. Yang pertama adalah, jadi totalnya 3 kaki ya. Jadi yang pertama itu kepalanya adalah retail atau usaha atau melayani sesuatu yang memang menjawab core bisnisnya. Yang kedua itu adalah logistik. Mereka harus mempunyai logistik yang kuat. Kalau tidak bisa sendiri, bekerja samalah. Jangan semua mau dikerjakan sendiri. Yang ketiga adalah alat pembayaran. Ini akan mempermudah orang untuk melakukan pembayaran. Jadi selalu ada 3 kaki seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat ekosistem. Jadi tidak bisa semua dikerjakan sendiri, tetapi bekerja dalam suatu ekosistem. Makanya zaman ini disebut zaman kolaborasi. Startup yang besar itu kerjasamanya bukan hanya dengan startup lain, tetapi bekerja dengan Google, dengan Amazon, dengan Alibaba, semua itu berjejaring semuanya. Jadi modelnya akan kembali seperti itu. Baik, Prof. Renald, sejauh mana dampak PHK startup ini kepada bisnis ke depannya begitu? Apakah akan bisa membuat krisis kepercayaan orang-orang yang ingin membuat startup atau juga bisa mencederai rencana pemerintah yang beberapa tahun ke depan ingin membuat 25 unicorn yang ada di Indonesia? Dan kita harus bagaimana, Prof? Oh tidak begitu. Ini adalah proses bisnis yang terjadi secara merata, bukan hanya pada startup, pada semua usaha PHK atau efisiensi tengah terjadi karena marketnya memang tengah berubah gitu ya. Jadi kepercayaan tidak akan hilang, terutama karena muncul generation Z dan milenial. Milenial saja mulai tambah tua ini. Generation Z ini bahkan larinya ke TikTok yang lebih ringan, dan TikTok itu ada TikTok Shop, semua ada shopnya sekarang, ada community-nya. Jadi dunianya sudah ada di sana dan kita tidak bisa mundur ke belakang. Hanya saja memang saat-saat ini sebelum mendapatkan investor karena modalnya ini berkurang, moodnya sedang berpengaruh, maka sekarang adalah adu efisien, adu create value. Nah, valuasi itu dasarnya adalah masa depan.
Nah sekarang sebagian besar itu mulai beralih ke IPO, makanya mencari dananya ke IPO saat ini, ke pasar modal. Kalau ke pasar modal itu pakai historical ke belakang, karena yang dilihat adalah book value, baru kemudian nanti diramalkan market value-nya ke depan. Ya. Nah kalau book value itu sudah terbuka, berapa Anda punya hutang, berapa Anda punya aset, benarkah asetnya real, profitnya bagaimana, hampir semuanya merah di situ. Nah maka supaya dapatkan dana dari publik dan dapat kepercayaan, yang sekarang mengganggu kepercayaan ini dari IPO, ini kelihatan sekali harga sahamnya tuh begitu ya. Nah supaya dapat kepercayaan ya tunjukkan raport Anda jangan merah begitu. Ya lakukan efisiensi, kalau tidak bisa salesnya dinaikkan efisiensi supaya jadi merahnya ini jadi biru begitu. Oke, tapi optimisme itu yang ingin kita dengar. Terima kasih kalau begitu praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen FEUI Prof. Renald Kasali sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.